Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto. Pada pertemuan daring kali ini dengan tema Asmaul Husna. Sebelumnya marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Muhammadiyah inspiratif, smart, teknologi, religius, kreatif, dan istimewa. Pengertian, kemudian penjelasan materi, kemudian dalil, kemudian hasilnya dari dalil meneladani, referensi, manfaat dan kesimpulan, Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata al-asma dan kata al-husna. Al-asma artinya atau adalah bentuk jamak dari kata ismun yang berarti nama. Sedangkan al-husna adalah bentuk masdar dari al-ahsan yang berarti baik dan bagus. Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama, sebutan, gelar, sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan baik. Istilah Asmaul Husna juga dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Toha ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia Allah mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Quran surat Toha ayat 8. Masih semangat anak-anakku? Mudah-mudahan Anda masih semangat semua. Berikutnya adalah kata al-alim. Ya, al-alim. Apa itu al-alim? Al-alim artinya yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Penjelasan materi. Al-alim artinya yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Al-alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas
oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Di dalam surat Al-An'am, surat Al-An'am itu surat yang ke-6 dari urutan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, baru Al-An'am. Ayat 59 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur ke bumi melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak pula jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Masih semangat anak-anakku? Hikmah meneladani, kita menyadari bahwasannya setiap perbuatan kita berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus senantiasa berbuat kebaikan. Kisah tauladan sebagai bukti Allah Maha mengetahui. Pada suatu waktu, di sebuah pesantren ada seorang kiai yang amat menyayangi seorang muridnya. Hal ini menyebabkan murid-murid yang lain menjadi iri. Lama-kelamaan iri hati murid-murid ini diketahui oleh sang kiai. Kemudian beliau meminta kepada para santrinya untuk menunjuk 3 orang wakilnya. Setelah masing-masing wakil siap di halaman pondok, sang kiai berkata, "Wahai para santri, saksikanlah ketika santri itu aku beri masing-masing 1 ekor ayam. Aku menginginkan ayam itu agar dipotong di suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun.
Setelah itu para santri dipersilakan untuk istirahat ke kamarnya masing-masing. Ketiga orang santri itu disuruh mencari tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Tidak berapa lama kemudian, ketiga santri itu pun pergi menjalankan tugas masing-masing. Santri pertama memutuskan untuk memotong ayam tersebut di dalam gua. Setelah dirasa tidak ada yang melihat, ia pun memotong ayamnya. Ia tersenyum dengan puas. Ia yakin kedua temannya tidak mampu memenuhi permintaan kiainya. Santri kedua pergi ke hutan yang lebat. Ia akan memotong ayamnya di sana. Sesampai di tengah hutan dan dirasa tidak ada siapapun yang mengetahuinya, ia pun memotong ayamnya. Ia tersenyum puas. Ia merasa telah berhasil melaksanakan perintah kiainya. Namun tidak demikian dengan santri yang ketiga. Ia bahkan tidak berusaha mencari tempat yang aman untuk menyembelih ayam tersebut. Pada keesokan harinya, seluruh santri dikumpulkan lagi seperti kemarin. Pak Kiai segera memanggil santri pertama. Ia bercerita bahwa ia telah berhasil menyembelih ayamnya di sebuah goa yang tidak pernah dijangka oleh manusia. Mendengar pemaparan tersebut, para santri bertepuk tangan. Mereka kagum dengan kepandaian santri pertama. Kemudian sang Kiai memanggil santri yang kedua. Santri kedua pun sudah berhasil memotong ayam tersebut. Ia bercerita bahwa penyembelihan ayam itu disembelih di sebuah hutan yang sangat lebat. Ia yakin tidak ada yang mengetahuinya. Para santri pun kembali bertepuk tangan. Mereka kagum dengan kepandaian santri kedua. Giliran santri yang ketiga, ia pun maju menghadap sang Kiai. Namun ayamnya masih hidup. Tentu saja santri ketiga ini menjadi bahan olok-olokan temannya yang lain. Namun tidak demikian dengan halnya sang Kiai. Ia memerintahkan semua santri tenang dan mendengarkan alasan santri ketiga yang tidak memotong ayamnya. Santri ketiga pun menjelaskan bahwa ia tidak menemukan tempat yang paling aman dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dimanapun kita berada, tentu tidak pernah lepas dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ketiga santri tadi, maka benarlah terbukti bahwa salah seorang santri yang dicintai kiainya itu betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya pengawasan kiai saja. Jadi santri yang alim itu, santri yang mendapatkan kemuliaan itu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dan kesimpulan. Manfaat agar kita dapat mengerti bagaimana kecilnya kita dibandingkan dengan nama-nama kebesaran Allah sebagai satu zat pencipta. Kita akan lebih giat lagi beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat akan kematian dan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kesimpulan, al-alim artinya yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selalu bersemangat berbuat kebaikan dan malu ketika berbuat keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.